بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mendulang pahala dan ilmu sedikit-sedikit, karena kita hidup ya memang perlu ibadah, kita hidup perlu ilmu untuk ibadah. Jadi yang namanya menuntut ilmu dan beribadah ini kewajiban, bahkan menjadi kebutuhan yang akan membedakan nilai manusia antara satu individu dengan individu yang lainnya. Mudah-mudahan dengan berilmu dan beramal soleh mampu menjadikan kita sebagai hamba yang berkualitas dan memiliki nilai lebih dibanding yang lain. Salawat dan salam kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat, keluarga, dan demikian pula kita tidak ketinggalan. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dengan mendapatkan syafaat dari Nabi, tentu dengan menjalankan dan membela sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukaddimah, kita masuk kepada inti pembahasan kita tuh yang ada di poster pembahasan kitab Ushulul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul. Kita tidak membacakan semua kitab karena memang kita bukan santri ya, berbeda kita ngajar santri dan ngajar masyarakat luas. Kalau kita ngajar santri itu memang kita bacakan kitabnya sampai habis, bahkan syarah-syarahnya, karena santri ketika belajar mereka butuh untuk mengharokati, butuh untuk memahami kata demi kata maknanya, kalimat demi kalimat maknanya. Tapi kita kan ini kurang berfaedah bagi kita sebagai masyarakat biasa yang memang kita tidak berkutat dengan bahasa Arab. Jadi biasanya kalau orang-orang biasa mereka maunya instan yang langsung jadi. Oleh karena sebab itu maka kita bahas langsung jadi saja Pak, inti daripada isi kitab tersebut, bagian demi bagian, bab demi bab. Adapun yang pertama, Syekhul Islam menjelaskan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Dari penggalan kalimat yang saya bawakan itu intinya penulis memerintahkan kepada kita untuk mengetahui 4 perkara. Ini 4 kewajiban bagi kita. Kewajiban yang paling mendasar bagi manusia. 4 kewajiban yang paling pokok, yang paling mendasar, yang paling penting. 4 kewajiban yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 kewajiban yang paling mendasar?
4 kewajiban yang paling penting yang harus kita fahami dan kita sadari. Yang pertama adalah al-ilmu, belajar. Ini kewajiban kita yang pertama, belajar apa? Belajar al-ilmu. Apa yang mesti kita pelajari? Yang mesti kita pelajari adalah 3 kerangka, 3 rukun. Yang pertama, belajar bagaimana mengenal Allah. Yang kedua, belajar bagaimana mengenal Rasulullah. Dan kemudian yang ketiga adalah belajar bagaimana mengenal Islam. Ini 3 kewajiban kita tersebut. Nah, sebelum kita membahas 3 kewajiban kita, belajar mengenal Allah, belajar mengenal Nabi, belajar mengenal Islam, kita harus ngerti dulu ilmu itu apa. Karena banyak orang belajar, semakin belajar bukan tambah pintar, kadang semakin tambah bodoh. Orang semakin banyak belajar bukan semakin benar, tapi semakin keblinger. Ada orang banyak belajar, semakin banyak belajar, tapi semakin ingkar. Banyak kan? Nah, makanya kenapa mereka belajar tapi kok keblinger? Belajar bukan tambah pintar tapi tambah bodoh. Belajar tapi tambah kurang ajar. Belajar tapi bertambah salah, tambah ingkar. Ini karena sebab mereka nggak paham ilmu itu apa sih sebetulnya. Jadi dianggap semua hal pengetahuan ini ilmu. Padahal para ulama membatasi ilmu itu terbatas hanya beberapa hal saja. Jadi yang harus kita pahami pertama, apa itu ilmu yang kita wajib untuk menuntutnya? Apa itu ilmu yang kita wajib untuk belajar? Maka saya bawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Diwanul Ilmi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Diwanul Ilmi, beliau menjelaskan ilmu yang harus dipelajari, ilmu yang harus digali, ilmu yang harus difahami, dimengerti. Beliau menyatakan al-ilmu siwal Qur'ani masyghalah illa al-hadits wal fiqhu fid din. Al-ilmu ma kana fi qala haddatsana wa ma dzaka siwahu waswasu syayatin. Imam Syafi'i menjelaskan kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalah. Ilmu kalau dia bukan selain Quran itu masyghalah, menyibukkan. Ilmu selain Al-Quran akan menyibukkan manusia, tidak berfaedah, kalaupun berfaedah dikit. Ini menunjukkan ilmu adalah Al-Quran. Kemudian diterangkan juga illal hadits wal fiqhu fid din, kecuali hadis dan fikih dalam perkara agama. Dia menunjukkan ilmu yang harus dipelajari yang akan mengarahkan kepada kebaikan, satu Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah fikih atau fatwa para ulama. Maka diterangkan al-ilmu ma kana fi qala haddatsana. Ilmu itu yang di dalamnya ada ucapan haddatsana, artinya hadis Rasul. Wa ma dzaka siwa waswasu syayatin, selain Quran, selain hadis, selain fatwa para ulama, itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Yang harus kita pertegas, ilmu itu apa? Satu, Al-Quran. Dua, hadis Rasulullah. Yang ketiga adalah fatwa para ulama. Ketika kita memahami Quran, kita memahami Quran butuh hadis Rasulullah. Ketika kita memahami Quran dan hadis Rasulullah, maka kita butuh kepada kutipan-kutipan penjelasan para ulama, yang ulama ini jelas-jelas muktamad dikatakan ulama, seperti Imam Syafi'i, Ibnu Hanbal, Malik, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Nuyainah, Al-Mubarak. Ini yang dikenal sebagai ulama. Sampai sini paham, Pak? Pelan-pelan kita ya, ibu-ibu juga. Jadi ilmu itu apa? Tiga. Satu, Quran. Dua, hadis Rasul. Tiga, fatwa para. Selain itu apa, Pak? Selain itu apa?
Selain itu apa tadi? Ilmu adalah Quran, hadis, fatwa ulama. Selain itu apa? Selain itu apa? Bisikan syaitan. Jadi kalau orang ngumpul-ngumpul 2 jam cerita agama sana sini, nggak bacain ayat satu potong pun, nggak bacakan hadis satu potong pun, nggak membawakan fatwa ulama sedikit pun, menurut hatiku, menurut pikiranku, menurutku begini. Apa itu yang bicara, Pak? Apa yang bicara tuh? Syaitan. Dan yang dikatakan adalah perkataan syaitan. Jadi selain Quran, selain hadis, dan selain fatwa para ulama, itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Itu makanya para ulama mereka dikit bicara, termasuk Rasul juga dikit bicara. Hadis itu berjuta-juta, tapi yang sahih antara 4.000 sampai 5.000 hadis yang sahih, menunjukkan Rasul selama 23 tahun hidup ngomongnya dikit, Pak. Rasul hidup berdakwah kurang lebih 23 tahun, sementara hadis yang ada hanyalah berkisar antara 4.000 sampai 5.000 yang sahih saja. Ini menunjukkan Rasul nggak banyak bicara. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berbicara, hadis Rasulullah itu paling panjang. Hadis Rasulullah yang paling panjang itu adalah hadis Rasulullah berkaitan dengan turunnya wahyu. Itu kurang lebih kalau dalam Sahih Bukhari cuma sekitar 2,5 halaman. Itu pembicaraan Rasul yang paling panjang. Kalau kita baca itu paling 10 menit selesai. Orang sekarang ceramah, Pak, 2 jam 3 jam, ya kan? Ceramah orang 2 jam 3 jam, Pak. Selesai ceramah, selesai, subuh pun tinggal, ya kan? Orang sekarang ceramah panjang-panjang, ada yang taubat? Jarang. Orang sekarang ceramah panjang-panjang 2 jam 3 jam, tapi apa? Tidak mampu memperbaiki keadaan umat. Tapi Rasul berbicara cukup 1-2 kali kecap, orang langsung terpengaruh. Itulah dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang dibicarakannya adalah ilmu, tapi orang sekarang yang dibicarakan kebanyakan adalah waswas syaitan. Nah, ini yang harus kita pahami ini. Artinya apa? Ketika orang mengatakan sesuatu berkaitan dengan agama, ketika seseorang melakukan sesuatu berkaitan dengan agama, yang harus kita perjelas, satu, ada nggak dalil dari Quran? Yang kedua, ada nggak dalil dari hadis Rasulullah SAW? Yang ketiga yang perlu kita pertanyakan, mana fatwa para ulama berkaitan dengan hal tersebut? Kita butuh tiga-tiga ini: Quran, hadis, dan fatwa para ulama. Ingat, fatwa para ulama, bukan orang yang diulamakan, tapi benar-benar ulama. Karena di zaman ini banyak orang yang diulamakan tapi sebetulnya bukan ulama. Saya kan pernah duduk di Majelis Ulama Indonesia bagian Syafi'i, maka saya tahu siapa teman-teman duduk saya itu yang satu komunitasnya. Saya dulu Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk waktu Hampar sana. Ya, saya tahu siapa orang yang duduk di situ. Kadang-kadang baca Qur'annya pun tak beres, Pak, disebut ulama dia di zaman sekarang nih. Ya. Nah, maka yang kita pahami ulama. Nah, siapa ulama itu? Ulama adalah orang yang benar-benar faham tentang urusan agama, bukan sekedar simbolis, bukan hanya sekedar ditokohkan, tapi benar-benar memahami tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan ulama di sini adalah ulama yang mu'tamad, benar-benar ulama, dan keulamaannya ini diakui oleh dunia. Siapa contohnya? Syafi'i, ini ulama diakui oleh dunia. Ahmad bin Hanbal ulama diakui dunia. Ibnu Hajar rahimahullah ulama diakui dunia. Imam Nawawi ulama diakui dunia. Ibnu Qudamah ulama diakui dunia. Pokoknya yang kita ikuti ulama-ulama ini yang diakui dunia. Karena ada sebagian ulama ini hanya diakui sebagian orang di komunitasnya, tapi tidak diakui oleh dunia. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita mau mengambil fatwa ulama yang sudah mu'tamad.
yang sudah diakui dunia tentang keutamaannya itu. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia penjelasan tentang ilmu tadi. Jadi ilmu yang harus kita pelajari wajib hukumnya. 1 adalah Quran, 2 adalah hadis Rasul, 3 adalah fatwa para ulama. Inilah yang dimaksud dengan ilmu tadi. Selain daripada itu, maka hati-hati. Ini bisikan-bisikan syaitan yang dimaksud ilmu tadi. Nah, kita beragama itu harus dengan ilmu, dan ini wajib hukumnya. Beragama dengan ilmu wajib hukumnya. Dalilnya banyak. Contoh, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, kata Allah. Fa'lam, ketahuilah, aja belajarlah, ilmuilah la ilaha illallah, kemudian ucapkan la ilaha illallah. Lihat, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah harus berdasar di atas ilmu. Wastaghfir li dzambik, kemudian minta ampun pada Tuhanmu. Ada ibadahlah, ibadah didahului oleh i'lam, berilmulah. Jadi sebelum kita berbicara harus ada ilmu, sebelum berbuat harus ada ilmu. Kenapa? Karena ucapan dan perbuatan kalau kaitannya tentang agama ini wajib dimintai pertanggungjawaban. Lah kalau kita bicara dunia ini kita bicara agama, ditanya dalilnya nggak tahu, lalu gimana nanti kita ditanya di hadapan Allah? Fulan, kamu mengamalkan ini? Iya ya Allah. Dalilmu apa? Nggak tahu saya. Sedangkan di dunia kita ditanya nggak tahu dalil, malu kita. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ini nanti amalannya ditanya dalilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takfur ma laysa laka bi ilmun, jangan kau berhenti, jangan kau beramal ma laysa laka bi ilmun, yang kau tidak punya ilmunya. Maka Pak, wajib bagi kita belajar Pak, supaya tahu dalil, sehingga ketika kita beribadah kita jelas-jelas beribadah di atas ilmu. Ini bisa kita pertanggungjawabkan amalan kita di sisi Allah. Tapi kalau di dunia saja kita nggak bisa mempertanggungjawabkan ucapan amalan kita karena nggak tahu dalil, lalu bagaimana mungkin nanti kita akan mempertanggungjawabkan amalan ucapan kita di hadapan Allah sementara kita nggak paham dalil. Pentingnya bagi kita untuk belajar tadi. Nah, kita beragama wajib untuk berada di atas ilmu. Setiap ucapan harus di atas ilmu, setiap perbuatan harus di atas ilmu. Ilmu yang seperti apa? Sampai kapan? Sampai seperti apa tingkatannya? Nah, para ulama membagi ilmu itu dalam tingkatan. Ulama membagi ilmu ada 6 tingkatan. Ini harus kita pahami. Cuma 2 tingkatan yang dibolehkan, yang 4 tingkatan ini nggak dibolehkan. Yang pertama disebut al-yakinu, ilmu tingkatan yang paling tinggi disebut al-yakin, boleh juga disebut hakul yakin. Yang pertama al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-yakin adalah mengetahui sesuatu secara pasti, itu namanya yakin. Bapak saya tanya, 1 tambah 1 berapa Pak? 1 tambah 1 berapa? Yakin? Nah, itu yang dikatakan yakin. Apa makna yakin? Menjawab dengan pasti. 1 tambah 1 2, 3 enggak, 4 enggak, berapa? 2. Yakin kita, tidak mungkin salah. Ini disebut yakin namanya. Nah, yakin seperti sholat itu wajib, yakin kita. Puasa wajib, yakin kita. Zakat wajib, yakin kita. Itu namanya beribadah dengan keyakinan. Dan tentu kita tidak bisa yakin kecuali dengan apa? Bukti-bukti, ya kan? Berarti untuk mencapai tingkat keyakinan seperti ini kita punya bukti otentik, butuh kepada bukti otentik, bukti yang sangat jelas dan nyata. 1 tambah 1 2. Dan namanya yakin. Yang kedua itu disebut dengan dhon, ya, disebut dengan dhon. Nah, tingkatan ilmu yang kedua itu adalah dhon. Apa itu dhon? Menduga sesuatu, meyakini sesuatu walaupun ada keraguan tapi keyakinannya lebih besar.
Keyakinannya lebih besar dibandingkan keraguan. Ada keraguannya ada, tapi keyakinan lebih besar. Saya berikan contoh misalkan, ya, saya berikan contoh misalkan kita melihat dari jauh orang berjalan, ya, berjalan menuju kita. Ini seperti cucu saya, tapi ini kok seperti anak saya juga, karena mungkin mirip, ya kan? Nah, semakin mendekat kita pun tambah semakin jelas. Oh, ini anak saya, bukan cucu saya. Walaupun ada keraguan di situ, mungkin itu anak saya, cucu saya. Tapi keyakinan kita besar, oh itu anak saya. Paham ya? Berarti keyakinannya lebih besar dari keraguannya. Contoh, bapak menunaikan ibadah sholat tuh kadang-kadang diganggu sama setan, ditiup-tiup lubang dubur kita kan, sampai kadang kita cepit-cepit pun kadang-kadang keluar juga dia. Ragu tuh kadang-kadang kita, terasa kayaknya sudah keluar, tapi kok malas pula wudhu lagi, ya kan? Nah ini sholat batal nggak kira-kira? Ragu kita, apakah sudah buang angin atau belum kita? Ragu kita di situ. Paham ya? Perut rasa mulas, seolah-olah ada yang keluar, tapi bau enggak. Nah demikian pula suara juga enggak, tapi kita ragu ada yang keluar. Nah ini bapak kalau sholat dalam kondisi seperti ini langsung membatalkan sholat atau teruskan sholatnya, Pak? Teruskan sholatnya atau dibatalkan? Biasanya dibatalkan atau teruskan sholat? Saya yakin meneruskan sholat nih, sayang, ya kan? Walaupun cepet-cepet sekuat tenaga, nggak bisa keluar, ada asap. ya kan? Nah, kalau misalkan keyakinan bapak, ini belum keluar, ya, ada sedikit ragu, tapi dikit ragunya. Nah, maka ini namanya dzon. Ini namanya dzon. Keyakinan kita suci itu lebih besar, keraguan kita batal kecil. Ini namanya disebut dzon. Jadi dzon itu meyakini sesuatu, keyakinannya lebih besar walaupun ada keraguan di dalamnya. Itu disebut dzon namanya. Ini tingkatan ilmu yang kedua. Tingkatan ilmu yang ketiga disebut dengan syak. Kalau syak itu yakinnya 50%, ragunya 50%. Ini agak mendung cuaca. Bapak ditanya, mendung nggak kira-kira? Hujan nggak kira-kira nanti ini, Pak? Sepertinya mau hujan, tapi kok ya nggak juga, ya kan? 50%. Nah, kalau keyakinan 50%, keraguan 50%, ini namanya syak. Nah, kemudian yang keempat namanya waham. Waham itu keyakinan lebih kecil dibandingkan keraguan. Keraguan lebih besar dibandingkan keyakinan. Nah, kalau keraguan lebih besar dibandingkan dengan keyakinan, ini namanya waham. Dan kemudian sekarang tingkatan yang kelima disebut dengan jahlul basit. Apa itu jahlul basit? Ya, jahlul basit ini secara mutlak tidak mengetahui apa-apa. Contohnya bapak ditanya 1000 kali 1000 berapa? Nggak tahu. Ini namanya jahlul basit, bilang nggak tahu. Itu namanya jahlul basit, jelas-jelas nggak tahu. Ditanya sesuatu nggak tahu, itu namanya jahlul basit. Nah, yang keenam, tingkatan yang keenam disebut dengan jahlul murokab. Apa itu jahlul murokab? Meyakini sesuatu tapi yang benar ini menyelisih yang diyakini. Contoh, berapa 1000 tambah 1000? 10.000. Padahal 1000 tambah 1000 berapa? 2000. Ditanya 1000 tambah 1000 berapa? 10.000. Nah, mantap, tapi mantap dalam kesalahan. Nah, mantap dalam kesalahan itu disebut dengan jahlul murokab. Nah, untuk beribadah kepada Allah yang dibolehkan bagi kita cuma 2 tingkatan saja, yakin atau dzon. Itu dia. Jadi kalau misalkan keyakinan kita ini baik, tapi di dalamnya kita juga ragu ini buruk, 50%, jangan diamalkan. Kalau meyakini sesuatu
kita nggak ngerti dalil, nggak tahu dalil, atau kita ragu sesuatu itu salah atau benar, kalau keyakinannya masih 50%, keraguan 50%, tidak boleh diamalkan. Kenapa? Ini syak namanya. Ragu dalam menjalankan sesuatu tidak dibenarkan dalam perkara agama. Apalagi yang sampai waham, apalagi yang jahilul basit, apalagi jahilul muraqab. Kamu beramal itu, iya, apa dalil? Nggak tahu, nggak boleh. Kenapa? Jahilul basit. Kamu mengamalkan itu, ya, loh, Quran mengatakan begini, hadis mengatakan begini, kok kamu menyelisih Quran dan hadis? Ini apa? Jahilul muraqab. Maka kita boleh beribadah kepada Allah hanya lewat dua jenis ilmu saja, yakin atau paling tidak dhon tadi. Adapun yang 4 sampai ke bawah ini nggak boleh beribadah di atas ilmu yang sifatnya begitu. Nah, ini tingkatan-tingkatan ilmu tadi. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Ya, pelan-pelan. Nah, itu tingkatan-tingkatan ilmu dalam Islam yang semestinya seorang beribadah kepada Allah paling tidak didirikan di atas Allah, walaupun ada keraguan padanya, ini masih boleh dimanfaatkan atau dijadikan dasar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadirin wa hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penyemangat bagi kita untuk belajar, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan pintu surga itu bermacam-macam, Pak, Ibu. Pintu surga itu banyak, bermacam-macam. Ada pintu puasa, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu salam. Pokoknya pintu surga itu bermacam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kemudahan kepada seorang hamba untuk masuk dalam surga Allah dengan jalan yang paling pintas. Sama kan? Kita ini juga hidup begitu, selalu mikirkan angka-angka. Mau ke Pekanbaru kita bisa mutar dari Dubai, Bengkalis, Pekanbaru, sampai juga. Bisa juga lewat Pasir Pangarayan, kemudian Bangkinang, tembusan ke Pekanbaru, sampai juga. Lurus Duri Kandis, bisa. Lewat tol, bisa juga. Kira-kira Bapak pilih jalan yang mana ini? Lewat tol. Kenapa lewat tol? Lebih cepat. Itu dia. Kenapa? Mikirkan angka-angka tadi, keuntungan, walaupun tujuan sama. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita jalan menuju surga, dan jalan ini adalah jalan yang paling pintas. Apa? Menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan bagi dia jalan menuju surga. Maka para ulama mengatakan bahwasanya jalan yang paling pintas, yang paling cepat menuju surga Allah adalah dengan melalui apa? Menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu itu jalan yang paling pintas menuju surga. Makanya para ulama kita lihat, Masya Allah, Imam Bukhari wafat dalam keadaan menuntut ilmu, Imam Muslim wafat dalam keadaan menuntut ilmu, sekian banyak ulama wafat dalam keadaan menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, wahai Imam, kalau misalkan kau dibolehkan hidup setelah matimu, apa yang kau minta? Menuntut ilmu. Lalu dimatikan lagi, terus dihidupkan lagi, apa yang kau minta? Menuntut ilmu. Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kenapa? Itu jalan yang paling pintas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menuntut ilmu adalah jalan yang paling pintas, yang paling cepat? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sekian banyak kelebihan bagi mereka yang menuntut ilmu yang tidak didapatkan dalam amalan lain. Salah satu contoh hadis ini sudah masyhur, ya, sering kita dengar hadis ini. Apa kata Rasulullah? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul dalam satu rumah di antara rumah Allah. Satu. Apa amalan mereka? Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, kitab Allah. Belajar Al-Qur'an di situ. Ngumpul dalam suatu rumah
Satu, niatnya belajar. Kedua, yatadarasuna kitaballah, mereka saling mempelajari, mengajarkan Quran, baca dan mempelajari. Artinya apa? Baca dan kandungan isinya diterjemahkan, disampaikan. Jadi sebetulnya bagus juga sih belajar Al-Quran seminggu sekali, ya kayak wirid Yasin itu. Tapi alangkah bagusnya bukan hanya apa? Bukan hanya belajar membaca, tapi juga belajar memahami makna. Ibnul Fudail bin itu menjelaskan Al-Quran diturunkan, kata beliau, itu li yu'mala. Nazal Al-Quran li yu'mala wa ja'ala nasu wa takhadahu nasu amalan, katanya. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tapi manusia menjadikan bacaan sebagai amalan. Apa maksudnya? Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya supaya kita baca dan dibaca, difahami. Kalau ada difahami, diamalkan. Itu tujuan Quran diturunkan. Tapi orang-orang menjadikan membaca hanya sekedar sebagai amalan, membacanya dijadikan amalan. Artinya apa? Hanya semata-mata baca. Belajar tafsir rame orang, tapi belajar tafsir 1-2 orang. Belajar tafsir rame orang, tapi giliran mengamalkan, ya sepi yang mengamalkannya. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan dalam rangka untuk diamalkan. Nah, kata Rasul, orang yang kumpul dalam suatu rumah, belajar Al-Quran, belajar memahami Quran, apa keuntungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Tenang kita Pak kalau dulu di majelis ilmu. Kenapa? Karena dengerin Ustaz ngomong. Gak mungkin kita mikiri utang, cicilan, ada? Ada, ya kan? Kalau dulu di majelis ilmu kan tenang ya Pak ya, tenang. Kita mikirin, nggak mikirin rumah, nggak mikirin dodosan, nggak mikirin pekerjaan. Ibu-ibu juga begitu. Kalau dulu di majelis ilmu tenang Bu, nggak mikirin anak, nggak mikirin cucian, nggak mikirin apapun. Nah kalau nanti pulang ke rumah repot lagi, ya itu sudah wajar. Nah itu dia manfaat Allah turunkan ketenangan kepada kita di majelis ilmu. Kemudian apa lagi? Waghashiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita Pak. Berkumpul kita di majelis ilmu ini, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Sementara kita masuk surga mengandalkan rahmat Allah, bukan mengandalkan amalan kita. Kalau kita masuk surga mengandalkan amalan kita, nggak yakin kita ini bisa masuk surga karena amalan. Salat kita Pak, bisa kita kira-kira masuk surga lewat salat kita? Bisa. Kita sholat 5 waktu sehari semalam, yakin kita masuk surga lewat sholat kita? Gak yakin kita. Kenapa? Kalau kita sholat belum tentu satu rakaat tuh ada yang fokus khusyuk, belum tentu. Saya yakin, ya kan? Sholatlah kita 4 rakaat, 1 rakaat saja penuh, 1 rakaat itu penuh kita khusyuk, nggak mikirin dunia, payah rasanya tuh. Apalagi ke-4 rakaatnya masuk surga lewat situ, jamin kita. Mau masuk surga lewat pintu puasa, yakin kita dengan puasa bisa masuk surga? Gak yakin rasanya amalan puasa kita bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, orang puasa itu diperintahkan untuk mengekang hawa nafsu, banyak ibadah. Kalau kita ada puasa tidur dari pagi sampai sore, ya, puasa mengekang hawa nafsu. Kalau puasa itu di meja makan terletak entah apa hidangan aja di situ, ya kan? Melihat ikan gerbong melotot matanya kayak musuh sama awak. Awas kau nanti ya, awas kau nanti ya. Kalau udah buka tuh entah apa aja makanan masuk dalam perut kita. Begitu kita mau masuk surga dengan puasa kita, nggak yakin kita. Mau masuk surga lewat sedekah kita, mau sedekah 100.000 yang mikir berkali-kali Pak, ya kan? Tapi kan namanya pulsa 100.000, biasa itu. Nah, mau masuk surga lewat harta kita, nggak yakin kita ini. Mau masuk surga kita ini lewat amalan-amalan yang lain, gak yakin kita. Dan memang kita masuk surga bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sebab itu duduk di majelis ilmu ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat wa haffadhumul malaikah, malaikat itu turun mencatat siapa yang duduk hadir di majelis ilmu waktu itu. Catat namanya semua, catat, dinaungi oleh mereka, diliputi oleh mereka.
malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-haytani fil ma'. Mereka mendoakan para penuntut ilmu, Pak, seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, berapa banyak itu, berapa banyak itu makhluk yang ada di muka bumi ini, dari jenis hewan unggas, dari jenis yang berkaki dua, yang nggak punya kaki, yang melata, dari jenis virus, dari jenis bakteri, semuanya mendoakan kita. Berapa banyak makhluk itulah mendoakan ampunan untuk kita, mendoakan ampunan untuk kita. La yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-haytani fil ma'. Kemudian apa lagi? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut nama mereka. Masya Allah, Pak Fulan tuh hadir di majelis. Masya Allah, Pak Fulan hadir di majelis. Masya Allah, si Anu hadir di majelis. Disebut-sebut, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada amalan lain seperti ini. Keutamaannya ada? Tidak ada. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mau duduk di majelis ilmu. Satu amalan, tapi lihatlah berapa banyak keistimewaan yang didapatkannya. Maka Nabi tadi benar mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah cara yang paling mudah masuk surga, jalan yang paling pintas masuk surga, tidak seribet dengan amalan-amalan yang lain. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu tadi. Bahwasanya ilmu ini adalah jalan yang paling pintas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Di ungkapan para ulama banyak tentang masalah ini. Kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar kebutuhan kita terhadap makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka kita dapati bahwasanya menuntut ilmu adalah kebutuhan yang gak ada habis-habisnya, karena ilmu Allah Ta'ala ini luas dan gak ada habis-habisnya. Pak, dalam kitab fikih itu lebih dari 40 bab, Pak, yang harus kita pelajari. Mulai dari bab toharoh, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab jual beli. Pokoknya lebih dari 40 bab yang harus kita pelajari. Dan semua itu berkaitan dengan amal kita sehari-hari, tahunan, bulanan, harian. Nah, sekaranglah tanya kepada diri kita, dari 40 bab lebih dalam fikih ini ada belum yang kita pelajari sampai selesai? Ada kira-kira, Pak? Kitab toharoh, belajar kitab toharoh sampai selesai pernah? Belajar kitab sholat sampai selesai pernah? Lah kalau belajar toharoh nggak sampai selesai, lah toharoh kita sampai mana nih amalan kita? Belajar sholat kita nggak sampai selesai, lah sholat kita sholat di atas apa ini? Belajar puasa, bab puasa nggak sampai selesai, lah puasa kita puasa gimana itu? Apalagi jual beli, lah kita nggak tahu ilmu jual beli, lah kok kita jual beli? Kalau di zaman Umar bin Khattab itu, Pak, ada sweeping, nggak boleh orang kalau nggak menguasai jual beli jualan di pasar. Kenapa? Karena akan terjadi kecurangan, penyimpangan. Makanya di zaman kita ini banyak kecurangan, penyimpangan di pasar-pasar. Kenapa? Orangnya nggak tahu fikih jual beli. Zaman Umar bin Khattab itu dilarang orang jual beli kalau nggak tahu tentang masalah jual beli. Nah, 40 bab lebih yang harus kita pelajari. Nah, makanya banyak pelanggaran syar'i, dosa dan maksiat dilakukan di zaman ini. Masalahnya manusia nggak paham hukum Allah. Dengan apa yang dia lakukan, dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu dosa atau surga. Nggak tahu yang dilakukan itu benar apa salah, hak atau batil. Kalau menguntungkan, hajar. Kenapa? Karena manusia tidak berilmu di dalamnya. Kenapa manusia tidak berilmu di dalamnya? Karena manusia menganggap bahwasanya ilmu itu nggak penting, sehingga manusia berbuat sesuai dengan keinginan masing-masing.
Ini pentingnya kita ilmu itu. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah pijakan kita untuk melangkah, sehingga tidak dibenarkan kita untuk melangkah tanpa pijakan ilmu. Akan tenggelam kita dalam kebodohan, sebagaimana manusia berada di lautan tanpa perahu. Tenggelam dia. Dan Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, melalui faedah-faedah ilmu seperti ini, maka kita tekankan sehingga belajar itu jadi kewajibannya. Belajar itu jadi kewajiban, sebagaimana kita wajib sholat, sebagaimana kita wajib puasa. Nah, ini kadang-kadang menuntut ilmu dijadikan sebagai kewajiban, tapi anak tiri ya. Sholat nggak pernah berhenti, nggak pernah. Tapi kalau kajian kadang berhenti, kadang tidak. Kadang semangat, kadang down, ya. Nah, kalau pas lagi selamat, semangat datang terus, hujan pun datang, guru belum datang, udah datang duluan. Nah, kalau pas lagi nggak selamat, di depan pintu pengajian pun nggak mau datang. Jadi seolah-olah kadang menuntut ilmu ini jadikan kewajiban, tapi anak tiri dia. Padahal kewajibannya sama seperti kewajiban sholat dan kewajiban yang lain. Sholat wajib, menuntut ilmu juga wajib. Kewajibannya sama. Jihad wajib, menuntut ilmu juga wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan kewajiban menuntut ilmu lebih besar dibandingkan kewajiban jihad fisabilillah. Nah, sadarilah wahai kaum muslimin, bahwasanya yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Maka datanglah sekuat tenaga. Datangilah sekuat tenaga, sebagaimana ulama zaman dahulu berjalan jauh mereka menuntut ilmu itu, Pak. Para ulama itu berjalan jauh dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu sampai ambeien, darah itu mengalir dari lubang dubur menetes membasahi sandal. Ambeien, Pak, Imam Syafi'i gara-gara belajar tuh, gara-gara menuntut ilmu. Jauhnya jauhnya menuntut ilmu tersebut. Nah, itu juga lah yang kami rasakan dulu ketika belajar. Kalau anak-anak sekarang ini Masya Allah nikmat mereka belajar tuh di kasih uang jajan, itu pun molor belajarnya. Anak-anak sekarang itu nikmat mereka tuh belajar. Uang jajan ditransfer terus dari orang tuanya, tidur di atas kasur yang empuk, panas belikan kipas angin. Bahkan ada sebagian sekolahnya yang pakai ruang ber-AC, ya kan? Itulah penuntut ilmu kelas di zaman sekarang ini. Gak seperti ulama kita zaman dahulu, atau seperti kami zaman dulu. Berat kami menuntut ilmu di zaman dahulu. Gak seperti anak-anak sekarang di zaman ini, yang mereka dijatah ketika belajar dari orang tuanya, tapi rupanya memang hasilnya beda, Pak, jauh sekali. Ya, kalau kita belajar dulu 100 murid tuh yang nggak menjadi paling 1-2 orang. Kalau sekarang 100 murid 1-2 menjadi dah top. Kenapa? Beda dia tarbiyahnya itu. Tapi dulu sekolah itu murid 30 orang misalkan, itu paling tak menjadi 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sisanya menjadi, Pak. Kalau sekarang anak-anak 100 orang santri belum tentu 5 orang 10 orang itu menjadi. Nah, kenapa? Tarbiyahnya berbeda. Ini yang bisa dirasakan ulama-ulama kita zaman dahulu. Syekh Abdul Qadir Jailani 7 bulan makan rumput, rebutan lagi tuh. Setiap pagi orang tuh rebutan ke pinggir sungai. Ngapain? Rebutan rumput. Karena musim-musim paceklik, tidak ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah ketika itu hanya ogah-ogah dengan urusan masing-masing, rakyat menderita. Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah tiap pagi itu, tiap pagi ke pinggir kali cari rumput-rumput yang terubus dia. Itu ulama zaman dahulu. Imam Bukhari seminggu tak keluar rumah, nggak keluar kamar kos. Kenapa nggak keluar kamar kos? Ada pakaiannya digadaikan tuh, beli makanan dia, kehabisan bekal. Seminggu nggak keluar kamar kos, kecarian kawannya kemana Bukhari nggak datang. Rupanya udah kehabisan dia, pakaian pun dijual, telanjang bulat dia dalam kamarnya sehingga nggak keluar. Itulah kesusahan ulama zaman dahulu ketika menuntut ilmu. Rela mereka. Kenapa rela? Karena mereka merasa kebutuhan itu sangat besar terhadap ilmu. Mau mereka bersusah-susah. Kalau kita mau bersusah-susah, mau. Tapi ya, dalam urusan dulu, iya. Kita dulu ya, orang-orang tua kita beladang tuh, tebang pohon, ya kan, hutan tuh.
hutan ditebang, sengsara mereka mau, tapi dalam urusan dunia. Tapi kalau mereka para ulama zaman dahulu, mereka rela bersusah-susah, urusannya adalah urusan akhirat, urusannya adalah urusan ilmu. Nah, oleh karena sebab itu, karena mungkin kita ini tidak punya waktu panjang untuk belajar, paling tidaklah anak-anak kita nanti sebagai penggantinya. Kita ini kan gagal produk nih. Kita ini kan orang yang gagal produk kan. Setua ini pun bacaan Quran kita kadang masih bersalahan, Pak. Ya kan? Setua ini nih, kadang-kadang bacaan Quran kita masih bersalahan, tak tentu tajwidnya, mana idgham, ada mat, antam terusnya. Kayak baca Quran. Nah, paling tidak anak-anak kita lah nih yang kita ajari, anak-anak kita yang kita didik supaya bacaan Qur'annya benar, bisa memahami, bisa mengamalkan, bisa mendoakan kita yang sudah tua-tua ini. Jadi jangan lagi anak-anak kita ini gagal produk kayak kita begini ini. Nah, kita bertahun-tahun sekolah mungkin dari SMP, SD, SMP, SMA, ya kan? Berapa tahun kita tuh belajar? 12 tahun, Pak. Cara wudhu kita tak tahu dulu. Cara sholat yang benar tak tahu kita dulu. Padahal kita berpuluh-puluh tahun belajar, belasan tahun belajar. Nah, hendaklah anak-anak kita jangan sampai seperti itu lagi. Benar-benar mereka bisa memahami agamanya, benar-benar bisa memahami dinnya, yaitu agama Islam, yang ini merupakan sumber daripada keselamatan. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Bapak dan Ibu, nah kalau misalkan adalah di sini yang bisa baca Quran bagus, nah belajarlah baca Quran sedikit-sedikit. Nah, iya Ustaz, kami ini sudah tua-tua, mana bisa kami berpikir? Sebetulnya usaha yang kurang saja, karena para sahabat Nabi pun mereka belajar juga sudah usia tua. Abu Bakar, Pak, sudah tua belajar. Abbas paman Rasulullah sudah tua belajar. Ja'far paman Rasulullah sudah tua belajar. Banyak para sahabat Nabi yang mereka sudah tua belajar, toh mereka juga bisa jadi ulama. Fudail bin Iyad rahimahullah itu ulama besar, selevel dengan Sufyan al-Thawri. Apakah dari kecil belajar agama? Enggak, umur 40 tahun ke atas. Bahkan Fudail bin Iyad ini adalah kepala perampok. Alhamdulillah nggak ada kita ini kepala perampok kan? Ada, Pak? Ada kan? Nggak ada. Insya Allah kita ini bukan mantan-mantan ex kayak begitu. Nggak ada di antara kita bandar narkoba kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kalau misalkan yang namanya Abu Dhal Al-Ghifari kepala perampok aja bisa taubat jadi ulama, demikian Fudail bin Iyad kepala perampok bisa jadi ulama, lah kita masa nggak bisa? Bisa. Cuman apa? Usaha yang beda, itu saja sebetulnya. Jadi nggak ada kata-kata terlambat dalam belajar Islam, dalam mempelajari agama, hanya kemauan kadang yang kurang. Nah, oleh karena sebab itu, maka saya motivasi untuk kita semua, marilah kita kembali duduk-duduk di majelis ilmu. Banyak ilmu yang belum kita ketahui. Bab sholat saja kita belum tahu tuntas belajar sampai selesai. Bab wudhu saja kita belum tahu belajar sampai selesai. Apalagi bab puasa, bab haji, bab nikah, macam-macam. Ini banyak ilmu-ilmu yang belum sampai kepada kita karena kita belum mempelajarinya. Padahal apa? Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang ilmu itu tidak mesti kita amalkan karena belum waktunya untuk mengamalkan. Tapi karena ini adalah Islam dan ini adalah ilmu, maka ini pun akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah tanggung jawab bagi kita sebagai pemeluk Islam untuk mempelajari dinul Islam tadi. Nah, jadi kewajiban kita yang pertama adalah menuntut ilmu. Ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang jelas, Quran, hadis, fatwa ulama. Dan ketika kita beramal di atas ilmu yang mana? Paling tidak yang yakin atau dhon tadi. Nah, oleh karena sebab itu, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu semangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita bisa berjalan di atas agama dengan selamat. Walaupun kita nggak selesai, Pak, dalam belajar, insya Allah
kita sudah lepas dari pertanggungjawaban. Karena orang yang belajar ini beda hukumnya dengan orang yang nggak mau belajar. Kita belajar, meninggal kita ditanya sama Allah, fulan kenapa kamu nggak mengamalkan ini? Ya Allah, aku dulu belajar tapi belum sempat ke bab itu. Selesai urusan. Tapi kalau misalkan kita meninggal dalam keadaan ditanya, oh fulan kenapa kau nggak amalkan ini? Waduh, ya Allah aku nggak tahu dulu, nggak mempelajari. Kena kita Pak. Ini bedanya orang yang belajar sama orang yang nggak belajar. Orang belajar melanggar dosa diampuni oleh Allah. Tapi orang yang nggak belajar melanggar dosa nggak diampuni dosanya oleh Allah, nggak ada uzur dia. Nah, ini pentingnya kita belajar walaupun mungkin sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Jadilah daripada tidak sama sekali. Paling tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terhadap agama kita ini. Ya, sebentar lagi asar, mungkin waktunya sudah kita batasi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.